Tinggal beberapa hari lagi umat muslim di seluruh dunia termasuk Indonesia akan menyambut Hari Raya Kemenangan Idul Fitri. Namun momen istimewa yang penuh sukacita ini nyatanya tak mampu terpisahkan dari fenomena kejahatan. Ada beberapa alasan penyebab tingginya angka kriminalitas menjelang Lebaran. Yang pertama, karena perilaku konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat menjelang Lebaran tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan. Maka para oknum ini pun nekat mengambil jalan pintas, melakoni kejahatan demi memenuhi kebutuhan Lebaran, meskipun harus berhadapan dengan aparat hukum. Selain itu, kejahatan pun meningkat jelang Lebaran karena adanya faktor kesempatan. Lalu jenis kejahatan apa saja yang banyak dilakukan? Polda Metro Jaya mencatat, dalam rentang 30 hari jelang Lebaran, peningkatan kejahatan meningkat untuk jenis kejahatan jalanan, terutama di ruang publik, seperti terminal, stasiun, tempat keramaian, serta sentra-sentra ekonomi. Kejahatan jalanan ini meliputi pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan yang merusak sesuatu, dan pencurian dengan kekerasan yang menyakiti korban. Dari beberapa jenis kejahatan yang dikategorikan Polda Metro Jaya, kejahatan pencurian berat dan pencurian kendaraan bermotor selalu mendominasi dalam kurun 2 tahun terakhir. Angka pelaporan pencurian berat tahun 2012 tercatat sebanyak 87 kasus, dengan tingkat keberhasilan penyelesaian sebesar 52 kasus. Sementara untuk pencurian kendaraan bermotor roda 2 mencapai 59 pelaporan dan kurang dari 10% bisa diselesaikan. Tahun 2013, jumlah pelaporan pencurian berat mencapai lebih dari 90 kasus, dengan keberhasilan penyelesaian mencapai lebih dari 50%-nya. Sedangkan kasus pencurian kendaraan bermotor roda 2 mencapai lebih dari 70 kasus dan bisa diselesaikan sebanyak 39 kasus. Sementara tahun 2014, kasus pencurian berat yang dilaporkan mencapai angka 50 kasus dengan keberhasilan pengungkapan kasus lebih dari 90% tertangani. Dan untuk kasus pencurian bermotor roda 2 mencapai angka pelaporan sebanyak 44 kasus dan hanya 13 kasus saja yang terselesaikan. Selain kasus pencurian berat dan pencurian kendaraan bermotor di jalanan yang mendominasi tahun ini, ada beberapa jenis kejahatan lain yang harus diwaspadai. Di antaranya, yang pertama adalah pencopetan atau pencurian. Ini biasanya terjadi di kawasan ramai seperti pasar atau pertokoan dan kawasan ramai mudik seperti terminal, stasiun, dan pelabuhan. Dari mulai pencopetan biasa sampai pencopetan atau pencurian yang menggunakan obat bius dan hipnotis. Menurut pihak kepolisian, aksi kejahatan jalanan ini tidak akan terjadi tanpa ada kesempatan meskipun ada niat. Sebaliknya, jika seseorang tidak berniat melakukan tindak kejahatan, namun ada kesempatan, maka kriminalitas pun akan terjadi. Tips agar terhindar dari aksi pencopetan yakni sebaiknya tidak menggunakan perhiasan yang mencolok, baik yang asli ataupun imitasi. Selain itu, sebisa mungkin untuk tidak memperlihatkan barang berharga di ruang publik yang sudah terkenal rawan, karena itu akan memberikan peluang atau memancing para pelaku kejahatan. Bila Anda didekati oleh orang yang tidak dikenal dengan gelagat yang aneh, sebaiknya hindari untuk bertatapan wajah karena bisa jadi orang tersebut berniat menghipnotis Anda. Selain itu juga, jangan sembarangan menerima pemberian makanan atau minuman dari orang asing yang tidak dikenal untuk menghindari pencurian dengan modus bius. Berikutnya adalah perampokan di ruang publik seperti perampokan toko emas, bank, dan minimarket. Di antara beberapa jenis perampokan tersebut, yang paling banyak terjadi saat Ramadan dan menjelang Lebaran tahun ini adalah perampokan minimarket. Pihak Polda Metro Jaya mengaku terus memetakan pergerakan komplotan kejahatan ini dan beberapa kelompok sudah diketahui identitasnya. Namun pihak kepolisian juga meminta warga untuk saling bersinergi meminimalisir keberhasilan pelaku dalam aksinya, seperti security setempat meningkatkan intensitas patroli dan pemasangan alarm serta CCTV. Kemudian aksi premanisme yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk pemalakan, misalnya terhadap warga, pedagang, dan sopir angkutan. Selain pihak kepolisian yang terus melakukan pemetaan dan berpatroli, seluruh masyarakat juga diharapkan turut andil dalam pemberantasan aksi premanisme ini demi keamanan bersama.
Jika ada yang merasa menjadi korban pemalakan, sebaiknya segera lapor ke pihak kepolisian setempat. Selain itu, jika ada masyarakat yang melihat aksi pemalakan, sempatkan untuk memfoto wajah sang preman tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti. Hal ini akan sangat membantu pihak kepolisian untuk segera melakukan tindakan penangkapan. Aksi kejahatan lainnya yang perlu diwaspadai adalah peredaran uang palsu. Bank Indonesia menyebutkan peredaran uang selama puasa dan lebaran tahun ini mencapai 125,2 triliun rupiah. Peredaran uang lebih besar jika dibandingkan tahun lalu di periode yang sama yang hanya mencapai 103,2 triliun rupiah. Sementara itu jumlah peredaran uang palsu tahun 2015 ini juga meningkat cukup banyak dibanding tahun sebelumnya. Karena intensitas transaksi jual beli yang meningkat saat Ramadan hingga menjelang lebaran, serta tingginya permintaan masyarakat akan uang pecahan demi kebutuhan tunjangan hari raya atau THR, rupanya menjadi celah oknum kejahatan membuat sekaligus mengedarkan uang palsu. Banyaknya uang palsu yang disita polisi menjadi bukti jika uang palsu sudah banyak beredar di masyarakat. Tips bagi masyarakat, selalu waspada dengan uang yang diterima saat melakukan transaksi jual beli. Caranya sederhana, 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Masih cukup efektif untuk mengecek keaslian uang. Saat dilihat, warna uang asli jauh lebih terang dan kompleks warnanya dibanding dengan uang palsu. Saat diraba, pada nominal dan gambar pahlawan akan terasa timbul, berbeda dengan uang palsu yang terasa halus. Dan terakhir, diterawang. Lihat benang pengaman yang ada pada uang kertas. Ada tanda air pada uang asli, sedangkan pada uang palsu saat diterawang tak ada tanda benang pengaman dan juga tanda air. Selanjutnya, pencurian rumah kosong. Setiap lebaran, banyak warga meninggalkan rumahnya karena ditinggal mudik. Para pencuri melihat kesempatan ini dan menjalankan aksinya. Sebaiknya sebelum meninggalkan rumah berhari-hari, periksa kembali rumah Anda apakah semua pintunya telah dikunci. Pastikan juga setiap sudut jendela dalam keadaan tertutup rapat. Jangan lupa beritahukan keadaan rumah Anda yang kosong kepada anggota keamanan di lingkungan tempat tinggal, sekaligus meminta mereka untuk memberikan pengawasan. Selain itu, laporkan juga ke pihak RT dan RW setempat. Dengan begitu, anggota polsek terdekat akan melakukan pendataan dan turut menjaga rumah kosong tersebut. Dan yang terakhir yang harus diwaspadai adalah maraknya kasus penipuan berkedok sumbangan. Saat Ramadan hingga menjelang Hari Raya, orang-orang cenderung banyak beramal. Karena alasan ini pula, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan hal ini. Saat Ramadan hingga Lebaran, jumlah pengemis di kota-kota besar cenderung bertambah. Namun pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak membiasakan memberi uang kepada para pengemis instan ini. Sebab, selain tidak mendidik, juga banyak di antara mereka yang sebenarnya masih mampu. Maka orang-orang ini pun tidak kehabisan akal. Mereka membuat sumbangan abal-abal berdalih untuk pesantren, lembaga zakat, atau yayasan yatim piatu, padahal bukan. Untuk itu tipsnya, pilihlah lembaga zakat, infak, atau sedekah resmi yang keberadaan kantornya jelas dan kredibilitasnya baik. Jadi sumbangan yang Anda berikan pun menjadi tepat sasaran. Itulah beberapa kejahatan jelang Lebaran yang sangat penting untuk diperhatikan versi On The Spot.